Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alianahda, NIM 2120254, akan sedikit menjelaskan materi mengenai prinsip etos kerja dengan judul Mintalah Kebaikan Dunia Akhirat. Materi yang pertama mengenai teori kemakmuran dan kehidupan dunia. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Arif menjelaskan bahwa kemakmuran dalam persepsi Islam bertujuan untuk mencapai moral kehidupan yang baik. Banyak sekali kewajiban agama yang tidak dapat dijalankan jika kemakmuran belum dicapai. Masyarakat yang tidak mencapai kemakmuran secara otomatis sulit menjalankan agamanya secara kafah atau totalitas, termasuk dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam sangat menganjurkan agar umat Islam bisa mencapai kehidupan dunia yang lebih baik atau hasanah fid dunya, karena hal itu berkolerasi dengan adanya mencapai hasanah fil akhirat. Materi yang kedua mengenai dalil kebaikan dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maka doa ini mengumpulkan semua kebaikan di dunia dan mengandung permintaan agar dihindarkan dari segala bentuk kejelekan. Adapun kebaikan di akhirat yang tertinggi adalah dimasukkan ke dalam al-jannah atau surga, setelah sebelumnya berupa keamanan dan keringanan yang sangat dahsyat ketika berdiri di saat penghisapan amalan, dimudahkan hisab atau penghitungan amal, dan yang selain itu dari perkara-perkara kebaikan di akhirat. Materi yang ketiga mengenai tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Pertama, tafsir Al-Azhar. Dan setengah mereka pula ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat pula kebaikan pula, dan peliharalah kami daripada siksaan neraka. Mereka bersama-sama naik haji, wukuf, mabit, dan bersama berhenti di Mina dengan golongan yang pertama. Mereka sama-sama mengenakan pakaian ihram, tetapi yang pertama hanya menuntut kebaikan di dunia saja, minta perkembangan harta benda, binatang ternak dan kekayaan, minta hujan banyak turun supaya tanah ladang mereka subur dan memberikan hasil berganda. Tetapi golongan yang kedua bukan saja meminta kebaikan dari dunia, melainkan memohonkan pula kebaikan ukhrawi, hari akhirat, dan kebaikan akhirat itu hendaknya dibangun dari sekarang. 2. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ini Allah menganjurkan setelah menunaikan manasik haji memperbanyak berzikir kepada Allah. Kaum mukminin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipuji oleh Allah karena doa mereka meliputi semua kepentingan dunia dan akhirat. Doa ini meliputi semua kebaikan dan menghindarkan semua bahaya. Sebab hasanah di dunia meliputi selamat, sehat afiat, rumah yang luas, istri atau suami yang berbudi baik, rezeki yang berkah dan luas, ilmu yang berguna, amal soleh, kendaraan yang ringan dan nama baik. Adapun hasanah fil akhirat, ia aman dari ketakutan hari kiamat, hisab yang ringan dan masuk surga. Adapun minta dihindarkan dari api neraka, maka tujuannya supaya dimudahkan melaksanakan semua sebab musababnya di dunia, sehingga mudah meninggalkan semua yang dilarang dan haram. 3. Tafsir Al-Misbah. Artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka memohon bukan kesenangan dunia, tetapi yang sifatnya hasanah, yaitu yang baik. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi memohon hasanah di akhirat. Dan karena perolehan hasanah belum termasuk terhindar dari keburukan, atau karena bisa jadi hasanah itu diperoleh setelah mengalami siksa, maka mereka menambahkan permohonan mereka dengan berkata, dan peliharalah pula kami dari siksa neraka. Materi yang terakhir mengenai aspek tarbawi. Pertama, inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. 2.
Seluruh permohonan manusia pada hakikatnya tidak lepas dari kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Hendaknya manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai rasa syukur manusia terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.